Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Hamzah selaku dosen filsafat pendidikan Islam yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya cintai, saya Frista Yafira Ula Afifah dan Bapak Muhammad Muslihun akan menyampaikan materi tentang hakikat dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yang mencakup hakikat pendidikan Islam dalam perspektif tarbiyah, taklim, dan takdib, hubungan filsafat pendidikan dan pendidikan, serta ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam dalam perspektif tarbiyah, taklim, dan takdib. Banyak pendapat yang mengemukakan mengenai definisi pendidikan Islam. Di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Idi dan Toto Soeharto, bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan dan pembinaan semaksimal mungkin yang diberikan kepada seseorang melalui ajaran Islam agar orang tersebut tumbuh dan berkembang sesuai tujuan yang diharapkan. Menurut Yusuf Al-Qardawi, sebagaimana dikutip Bashari Musin, Muh Sultan, dan Abdul Wahid mengemukakan, pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam memiliki peran atau fungsi menyiapkan manusia untuk hidup secara baik dalam keadaan damai, serta menyiapkan agar bisa menghadapi masyarakat dengan segala sifat dinamis yang melekat padanya. Karena dalam masyarakat akan banyak terjadi fenomena-fenomena yang terkadang sangat berbeda dengan pengalaman yang diperoleh ketika masih belajar. Keragaman dalam memberikan definisi terhadap pendidikan Islam di era atas, kaitannya dengan perbedaan istilah yang dipakai para ahli untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam yang tepat. Sebut saja seperti istilah tarbiyah, taklim, takdib, dan yang menjadi perbincangan hangat di kalangan para ahli. Pendidikan Islam dalam perspektif tarbiyah. Dari segi etimologis, tiga asal kata tarbiyah yakni robba, robia, robba memiliki cakupan makna yang cukup luas, yaitu 1. Al-nama yang berarti bertambah, berkembang, dan tumbuh menjadi besar sedikit demi sedikit. Yang kedua, aslahahu yang berarti memperbaiki siswa jika memperoleh perkembangan menyimpan dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, tawala amrohu yang berarti mengurusi urusan anak didik, bertanggung jawab atasnya dan melatihnya. Yang keempat, ra'ahu yang berarti memelihara dan memimpin sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tabiatnya. Yang kelima, al-tansyiyah yang berarti mendidik, mengasuh dalam arti materi fisik dari imateri kalbu, akal, jiwa, dan perasaannya, yang kesemuanya adalah aktivitas pendidikan. Berdasarkan tiga kata itu, robba, robia, robba, Abdurrahman An-Nahlawi merumuskan definisi pendidikan Islam dari kata tarbiyah. Al-Baidawi sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir juga sependapat dengan An-Nahlawi. Menurutnya, arti asal ar-rob adalah at-tarbiyah, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Dengan demikian, definisi pendidikan Islam dengan bertolak dari tiga kata tersebut adalah sebuah proses pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam. Sementara Al-Atas memiliki pandangan berbeda dengan Al-Nahlawi. Menurutnya, penggunaan term tarbiyah kurang tepat untuk menunjuk pendidikan Islam. Ada beberapa faktor yang menurutnya menjadi alasan kenapa term tarbiyah kurang tepat, yaitu sebagai berikut. A. Secara semantik, pada kata tarbiyah tidak spesifik digunakan untuk mendidik manusia, namun juga dapat digunakan untuk spesies lain seperti mineral, tanaman, dan hewan. B. Tarbiyah berkonotasi material.
Ia mengandung arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan, bertambah, pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan. C. Arti kata robba yang asumsikan sama dengan tarbiyah pendidikan. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24 artinya adalah kasih sayang karena huruf kaf pada kalimat kama robbani adalah kaf tasbih yang menunjukkan kemirikan makna kata sebelum dan sesudahnya, yaitu kata irhamhuma atau rahmah dan rabbayani atau tarbiyah. Dengan begitu makna tarbiyah lebih pada rahman, kasih sayang. 2. Pendidikan Islam dalam perspektif ta'lim. Dalam pendidikan Islam juga digunakan istilah ta'lim. Dalam sejarah pendidikan Islam, termu alim telah dipakai untuk istilah pendidik. Menurut konsep pendidik Islam, kata ta'lim lebih luas cakupannya dan lebih umum daripada kata tarbiyah. Hal ini disinyalir dari tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk menjadi mu'alim atau pendidik. Abdul Fattah Jalal seperti dikutip Maragusta menyatakan bahwa proses taklim lebih universal daripada proses tarbiyah. Menurutnya ada beberapa alasan kenapa taklim lebih umum daripada tarbiyah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ketika mengajarkan membaca Al-Quran kepada umat Islam, Rasulullah SAW tidak hanya sebatas membuat mereka sekedar bisa membaca saja, namun membaca dengan perenungan yang berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanaman amanah sehingga terjadi pembersihan diri dari segala perbuatan yang tercela, menjadikan mereka dalam kondisi siap menerima hikmah dan mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya yang berguna bagi mereka. Kedua, taklim tidak hanya berhenti pada pencapaian pengetahuan berdasarkan prasangka atau yang lahir dari taklid semata, ataupun pengetahuan yang lahir dari dongengan khayal dan syahwat atau cerita-cerita dusta. 3. Kata taklim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik. Jadi, berdasarkan analisis terhadap argumen yang diutarakan oleh Abdul Fattah Jalal mengenai konsep taklim di atas, maka taklim lebih luas serta lebih dalam daripada konsep tarbiyah. Kemungkinan dari bersilangnya pendapat inilah, maka konferensi pendidikan di Jeddah tahun 1977 hanya menyimpulkan secara umum bahwa pendidikan menurut Islam terkandung di dalam 3 istilah taklim, tarbiyah, dan ta'dib. 3. Pendidikan Islam dalam perspektif ta'dib. Kata ta'dib berasal dari bahasa Arab yang punya 3 akar kata dan makna dasar sebagai berikut. Aduba yang tubuh yang berarti melatih dan membersihkan diri untuk berperilaku baik dan sopan santun. Adoba yang tubuh yaitu mengadakan pesta atau penjamuan dan juga berarti berbuat dan berperilaku sopan. Adoba yu'adibu yaitu bentuk kata kerja masdar ta'dib yang berarti mendidik, mendisiplin, dan berperilaku sopan. Muhammad Al-Nakwib Al-Atas mencoba memberikan tawaran di antara 2 istilah tarbiyah dan ta'lim yang diperbincangkan untuk mewakili konsep pendidikan Islam. Menurut Nakwib Al-Atas, istilah ta'dib adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan pengertian pendidikan, sementara tarbiyah terlalu luas, karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Ia menjelaskan bahwa istilah ta'dib merupakan masdar dari kata-kata kerja adoba yang berarti pendidikan. Dari kata adoba ini juga diturunkan kata adobun. Selanjutnya Al-Atas seperti dikutip Ramayulis mempertegas akan ketidaksetujuannya dalam penggunaan istilah tarbiyah dan taklim. Menurutnya struktur konsep ta'dib sudah mencakup unsur-unsur ilmu, instruksi atau taklim, dan pembinaan yang baik atau tarbiyah, sehingga tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah sebagaimana yang terdapat dalam 3 serangkai konsep tarbiyah, taklim, dan ta'dib, sebagaimana rumusan dalam konferensi pendidikan di Jeddah.
Dengan argumentasi yang dikemukakan oleh al-atas di atas, dapat disimpulkan bahwa ta'dib adalah sebuah konsep pendidikan Islam yang komprehensif dan integral, karena ta'dib telah mencakup konsep tarbiyah dan taklim. Hubungan filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya demikian erat sehingga kadang-kadang filsafat pendidikan disebut juga teori pendidikan. Demikian pula sebaliknya. Misalnya di negara Amerika, teori atau ilmu pendidikan disebut dengan filsafat pendidikan atau philosophy of education. Secara singkat, hubungan antara keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filsafiahnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangannya tentang manusia, peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya belajar. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom, sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Kadang-kadang pandangan filsafat pendidikan dapat mengubah teori pendidikan. 3. Jika suatu teori pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafiah, khususnya yang berhubungan dengan hidup dan manusia, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. 4. Pelaksanaan teori pendidikan sering memberikan bahan-bahan baru kepada filsafat pendidikan untuk direnungkan. Yang kelima, teori pendidikan dapat mengcover pandangan filsafat pendidikan yang cocok baginya meskipun pandangan-pandangan tersebut harus diolah kembali. Dari penjelasan di atas terlihat hubungan yang demikian erat antara keduanya. Menurut Ali Saifullah, sebagaimana dikutip Jalaluddin, filsafat pendidikan dan teori pendidikan memiliki hubungan suplementer sebagai berikut. A. Kegiatan merumuskan dasar-dasar tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi pendidikan. B. Kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, metodologi pendidikan, dan pengajaran termasuk pola-pola akulturasi pendidikan dengan masyarakat. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Secara makro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Sebagaimana filsafat pendidikan Islam juga mengkaji tiga objek ini berdasarkan ketiga cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini ada 5, yaitu tujuan pendidikan, pendidik peserta didik, dan alat pendidik, dan lingkungan pendidik. Untuk lebih memfokuskan pembahasan filsafat pendidikan Islam yang sesuai dengan fokus penelitian ini, maka cukup disajikan ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam secara makro. A. Ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dalam konsep filsafat ilmu Islam, segala sesuatu yang ada ini meliputi yang nampak dan yang tidak nampak atau metafisis. Filsafat pendidikan Islam bertitik tolak pada konsep the creator of God, yaitu manusia dan alam. Sebagai pencipta, maka Tuhan telah mengatur di alam ciptaannya. Pendidikan telah berpijak dari human sebagai perkembangan dalam pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah transformasi pendidikan. Sehingga yang menjadi dasar kajian atau dalam istilah lain sebagai objek kajian ontologi, filsafat pendidikan seperti yang termuat di dalam Wahyu adalah mengenai pencipta, kholik, ciptaannya atau makhluk, hubungan antar ciptaannya dan utusannya menyampaikan risalah pencipta atau rasul. B. Epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan.
Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. C. Aksiologi. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam bahasa lain, tujuan keilmuan dan pendidikan Islam yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat ini sesuai dengan maqasid asy-syariah, yakni tujuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Maka aksiologi dapat diartikan sebagai telaah tentang nilai-nilai yang dipegang ilmuwan dalam memilih dan menentukan prioritas bidang penelitian ilmu pengetahuan serta penerapan dan pemanfaatannya.